Alhamdulillah Rabbil Alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para ummahat yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan ini sesungguhnya nikmat yang paling berharga. Tidak ada sesuatu yang paling terbaik yang Allah Ta'ala berikan setelah nikmat iman dan Islam selain daripada nikmat sehat wal afiat. Maka baginda Nabi selalu berdoa kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, ya. Jadi ini doa yang biasa diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau memohon kepada Allah Ta'ala ampunan dan kesehatan, ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Para ummahat yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu akbar. Ibu-ibu mah semangat terus ya ibu-ibu ya. Ya alhamdulillah ya. Kami doakan mudah-mudahan ibu-ibu semua sehat ya. Terus semangat di dalam kebaikan ya, semangat di dalam berdakwah ya. Karena bagaimanapun dakwah Islam ini sangat membutuhkan ibu-ibu ya. Jadi dakwah ini sangat membutuhkan perannya wanita ya. Maka mudah-mudahan apapun yang kita tunaikan ya akan menjadi sebab kebaikan dunia dan sebab kebaikan akhirat ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan. Tidak ada satu pekerjaan yang paling terbaik, tidak ada ucapan yang paling terbaik kecuali mengajak kepada kebaikan, berdakwah ya, mau mengajak manusia kepada kebaikan. Itu amal yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Sekali lagi kami doakan insyaallah ibu-ibu tetap semangat ya dalam kebaikan, semangat di dalam dakwah ya. Insyaallah tema kita pada hari ini atau pada siang hari ini cara mencintai Rasulullah ya. Jadi bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Ini kita akan bahas ya. Berbicara mengenai mencintai Rasulullah itu merupakan pokok dari iman ya. Jadi mencintai Rasulullah itu pokok iman. Jadi bukan hal yang sederhana, tetapi sesuatu yang menjadi inti daripada keimanan kita kepada Allah, yaitu kecintaan kita kepada Rasul. Mengapa demikian? Karena setiap disebut nama Allah pasti disebut nama Rasulullah. Betul ya Ibu ya? Setiap kita menyebut nama Allah itu setelahnya disebut nama siapa? Nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika azan dikumandangkan ya, di dalam azan itu ada kalimat azan asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian kalimat berikutnya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Setiap kita selesai berwudu, kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka ucapan berikutnya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita sebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan fadilahnya luar biasa. Barang siapa yang setiap selesai berwudu kemudian ia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dibuka baginya pintu-pintu surga, silahkan masuklah dari pintu mana saja yang kau inginkan. Karena menyebut di situ nama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya oleh Allah. Setiap kita tahiyat, setiap kita tasyahud, pasti kita menyebut nama beliau. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang baru memeluk Islam atau orang yang mau berislam tidak akan diterima Islamnya sebelum ia ucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Sah nggak Islam seseorang kalau nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat? Nggak sah. Ya. Jadi 2 kalimat syahadat itu menjadi syarat orang itu menjadi seorang muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan doa-doa kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala, tidak dikabulkan oleh Allah kalau tidak kita awali terlebih dahulu, yaitu membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemudian ibunda yang tadi Ustaz katakan, bahwasannya mencintai Nabi itu bukan hal yang sederhana. Mencintai Nabi bukan hal yang sepele, itu merupakan pokok daripada keimanan kita kepada Allah. Berarti hal yang begitu besar. Nah, inilah kemudian memang dibuktikan oleh para sahabat, bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin Ustaz tidak sampaikan kisah yang banyak ya. Kalau kita mau baca kisah yang banyak tentang mencintai Nabi, ini kayaknya durasi waktunya nggak cukup Bu Neni. Ya, nggak cukup waktu kita. Ya. Tapi Ustaz mungkin hanya menyampaikan beberapa kisah saja, ya, minimal menjadi pembelajaran untuk kita semua. Ya. Ada seorang sahabat pernah datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ada seorang sahabat pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sahabat ini bertanya, ya, pertanyaannya adalah mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat wahai baginda Rasul? Apa pertanyaan sahabat ini? Kapan terjadi hari kiamat? Kira-kira kapan terjadinya, Bu? Wallahu a'lam bishawab. Berarti nggak boleh ya, nggak boleh kita sebutkan misalnya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, tuh nggak boleh, Bu. Ya, itu di luar daripada pengetahuan kita, ilmu kita. Ya, jadi jawaban yang paling pas itu apa? Kalau ditanya mata sa'ah, apa jawabannya ibunda? Wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu. Karena ini sesuatu yang gaib, sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah. Mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Apa pertanyaannya Nabi SAW? Rasul balik tanya kepada sahabat tadi, madza a'datta laha, apa yang engkau sudah persiapkan untuk hal itu wahai si fulan? Jadi ketika sahabat ini bertanya, ya Rasulullah kapan terjadi kiamat? Maka Rasul balik tanya, apa yang telah engkau persiapkan? Berarti yang harus kita lakukan dan yang harus kita pikirkan adalah apa yang kita siapkan untuk kehidupan sesudah dunia ini. Apa sesuatu yang kita siapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak usah memikirkan kapan waktunya deh, Bu. Yang terpenting adalah apa yang kita sudah siapkan. Amal kita, iman kita, ibadah kita, ini yang harus kita pikirkan. Ya, karena waktu ini kan terus berjalan ya Ibu ya. Dan Allah Ta'ala memberikan kita waktu adalah 24 jam setiap harinya. Apakah kita sudah meluangkan waktu untuk mendapatkan satu keridhaan Allah Ta'ala atau tidak?
Makanya Rasul balik tanya kepada sahabat tadi, ma'a'dattalaha, apa yang telah engkau persiapkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya tadi dijawab oleh si fulan tadi, wahai baginda Rasul, aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Aku cinta kepada Allah dan aku cinta kepada Rasulnya. Apa aja beliau? Anta ma'aman ahbabta. Kalau demikian kata Rasul, nanti pada hari kiamat engkau akan berkumpul dengan siapa yang engkau cintai. Kalau orang yang mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat, mencintai orang-orang yang baik, maka akan berkumpul dengan mereka nanti di hari kiamat. Ya. Tapi kalau orang yang berkumpulnya mohon maaf dengan orang yang tidak beriman, orang yang zalim, orang yang fasik, orang yang berbuat kemaksiatan, maka nanti dikumpulkannya juga dengan temannya, dengan siapa teman bergaulnya, siapa yang dia cintai. Berarti di sini ibunda yang paling terpenting adalah memilih dengan siapa kita meneladani atau siapa yang kita teladani. Siapa yang kita kagumi, siapa yang kita jadikan teman, ya. Kalau yang kita jadikan idola atau uswah itu adalah orang yang baik, orang yang soleh, mudah-mudahan kita berkumpul dengan mereka. Kepingin gak ibu-ibu? Kepingin bunda ya? Kita ingin berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kepingin kita mendapatkan syafaat beliau, kepingin kita nanti mendapatkan satu kemuliaan dari Allah Ta'ala karena kita mencintai beliau. Nah ini yang pertama, ya. Jadi tadi seorang sahabat bertanya, kapan terjadi kiamat? Rasul balik tanya, maza a'dattalaha, apa yang telah engkau persiapkan? Maka kata sahabat ini, aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Maka Rasul katakan, kalau demikian engkau nanti akan berkumpul dengan siapa yang engkau cintai. Dan di akhir zaman ini kita diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, ibu-ibu, dengan siapa kita berpihak, ya, kemana kita harus berpihak. Terlihat betul sekarang ini, ibu. Betul nggak ibu? Betul nggak ibu? Ya. Makanya di akhir zaman itu harus benar-benar melihat keberpihakan kita kemana nih, ya? Apakah kepada orang-orang yang memang soleh, orang-orang yang memang dimuliakan oleh Allah, atau kita berpihak kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah? Ini pilihannya ada di mana, ibu-ibu? Pada kita semua. Kita mau berada di mana? Ya. Kita mau bersama siapa? Kita akan berkumpul dengan siapa? Siapa yang kita jadikan idola? Ini penting, ibu. Karena kalau kita salah memilih idola, salah memilih teladan, ini maka pun juga kelak orang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Ya, jadi ini satu petunjuk yang luar biasa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang lain, ada kisah yang lain, ibu-ibu, disebutkan dalam riwayat yang sahih. Seorang sahabat Nabi namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Ini sahabat Rabi'ah ini, ibunda, setiap malam itu selalu menyediakan air wudu untuk Rasulullah. Jadi Rasul dulu kalau berwudu itu, ibu, jadi nggak pakai keran gitu, ibu ya, tetapi digunakan wadah. Kalau dituangkan, ya dituangi beliau untuk berwudu. Sahabat yang selalu menuangkan air wudu untuk Nabi SAW bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Setiap Rasul mau sholat malam, sahabat ini sudah standby, siap untuk menyediakan air wudu untuk Nabi SAW. Dia berkhidmat untuk Rasul, berkhidmat untuk Nabi. Maka pada satu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat tadi, wahai si fulan, salni syai'an, tolong mintalah sesuatu kepadaku, tanya Rasulullah. Ibu-ibu, kira-kira kalau Rasul tawarkan kepada ibu-ibu, bu, kira-kira kalau ditawarkan sama Rasul, ibu-ibu mau apa dari Rasulullah SAW, bun? Bun, kira-kira nih kalau ditawarkan sama Nabi, ibunda PML Binaul Ummah, kira-kira apa yang ingin diminta kalau ditawarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa permintaannya, ibu?
ingin di surga, apalagi ingin mendapatkan syafaat, ingin mendapatkan kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat. Ini rupanya sahabat ini jawabannya nggak jauh beda dengan ibu-ibu binaul ummah. Ya. Apa kata sahabat ini? As'alu murafaqataka fil jannah. Wahai baginda Rasul, aku ingin mendampingi Anda nanti di dalam surganya Allah. Ingat, kalau mendampingin baginda Nabi berarti di mana tempatnya, Bu? Di surga. Ya, as'alu murafaqataka fil jannah. Karena ada orang yang masuk surga tapi tidak berdampingan dengan Rasul. Ada orang yang masuk surga tapi tidak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Masya Allah, sahabat ini luar biasa jeniusnya, cerdasnya, mengatakan as'alu murafaqataka fil jannah. Aku hanya ingin nanti mendampingi Anda di dalam surganya Allah. Berarti kalau mendampingi Nabi pasti berada di mana? Di surga. Dan tidak jauh dari baginda Nabi SAW. Karena ingat ibunda, satu surga itu adalah satu derajat dengan derajat yang kedua itu antara bumi sampai langit. Bainas samai wal ardh. Itu satu derajat. Sahabat ini cerdas. Aku ingin mendampingi Anda nanti dalam surganya Allah. Kemudian Rasulullah SAW balik tanya lagi, awa ghayra dzalika ya Rabi'ah, apakah engkau memiliki hal yang lain wahai Rabi'ah? Maka kata sahabat ini, la ya Rasulullah, tidak ada wahai baginda Rasul, aku cuma ingin sekali nanti mendampingi Anda dalam surganya Allah Ta'ala. Maka apa jawab beliau? Kalau demikian, fa inni ala nafsika bi kasrati sujud, maka perbanyaklah sujudmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah bukti kecintaan para sahabat kepada beliau. Baik, ada riwayat yang lain lagi, Ibu. Ini terjadi di perang Uhud ya. Perang Uhud itu kan di situ umat Islam diuji oleh Allah Ta'ala dengan kekalahan. Di awal peperangan ini hampir kaum muslimin memenangkan peperangan. Tetapi rupanya sebagian pasukan yang diletakkan oleh Nabi ya di tempat yang disebut dengan Bukit Rumat. Dulu di situ ada pasukan pemanah yang menjadi pertahanan umat Islam. Begitu musuh dipukul mundur, mungkin para sahabat berpikir ini jangan-jangan musuh sudah kalah. Ya, karena pasukan musuh sudah mundur. Maka sahabat yang ada di atas bukit tadi turun ke bawah tuh. Ya. Dia lupa untuk mengindahkan instruksi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan jangan pernah turun dari bukit apapun yang terjadi. Tapi rupanya sahabat ini mengira karena pasukan musuh sudah mundur, dianggapnya sudah apa? Sudah kalah. Akhirnya mereka turun dan mereka mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang. Maka saat itu adalah panglima Quraisy ya, kafir Quraisy dipimpin oleh Khalid bin Walid, mengambil dari belakang bukit, kemudian naik ke atas bukit, kemudian sekarang dia yang menguasai perperangan. Dan rupanya pasukan musuh menghujani kaum muslimin dengan panah, termasuk yang tidak tidak lepas dari serangan mereka adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Muhammad pelipis dan gigi geraham beliau kena panah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Ada seorang sahabat namanya Abu Talhah radhiyallahu anhu. Bayangkan ketika Rasulullah SAW dalam posisi sudah terjepit, diserang dengan panah yang begitu banyak, ini sahabat ya langsung berdiri di bagian depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dijadikanlah dirinya sebagai tameng untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting jangan Rasul yang terluka, yang penting jangan Nabi yang terluka, biar saya yang terluka, kata sahabat ini. Sampailah tertancap dari ujung kepala sampai ujung kakinya puluhan panah, dan sahabat ini meninggal dunia limahabbatin Nabi, karena kecintaan dia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengorbanan yang luar biasa para jamaah.
Ya, kecintaan yang luar biasa. Kalau bukan karena keimanan kepada Allah, kalau bukan karena cinta kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya, tidak mungkin orang mau rela mengeluarkan hartanya, rela mengeluarkan jiwanya hanya sekedar untuk membela orang dicintai. Ya, makanya cinta itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya, the power of love namanya. Ya, kekuatan apa? Cinta. Orang kalau udah cinta itu ibu-ibu, ya, kalau udah cinta nggak bisa ditahan, Bu, ya, betul nggak? Betul nggak, Bu? Ya kayak kemarin tuh, ya, orang kalau udah cinta kepada kekasihnya, kepada idolanya, mau diapain, mau dihalangin nggak bisa, kekuatan apapun nggak bisa kalau orang tuh sudah benar-benar cinta, ya. Tapi kalau mungkin cintanya nggak begitu nggak begitu besar, ya mungkin nggak terlalu besar pengorbanan. Maka cinta itu adalah para jamaah akan melahirkan yang namanya al-udhiyah, pengorbanan. Dia siap mengorbankan hartanya, siap mengorbankan jiwanya, siap mengorbankan apa saja yang dia miliki untuk orang yang dia cintai. Itu, ya, betul nggak ibu-ibu? Ibu-ibu cinta sama suami pasti akan berkorban, betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Jawab dong ibu-ibu. Ini giliran Ustaz tanya, ibu-ibu berkorban nggak untuk suami? Ya, coba Ustaz tanya sekali lagi. Ibu-ibu kalau kita cinta sama suami berkorban nggak? Lah, ini jawabannya ini nggak ada yang Kenapa? Oh. Ini diplomatis kalau ibu-ibu. Ustadz kalau cinta mah jangan diucapin dengan kata-kata, cukup bukti aja gitu ya. Masya Allah. Tapi yang namanya cinta juga perlu ya namanya apa? Ungkapan, ya. Baik. Ya, jadi kalau orang cinta kepada sesuatu pasti dia akan apa? Berkorban. Ya, pasti dia akan pertahankan. Itu kalau orang cinta. Ya, kalau orang nggak cinta nggak akan dia pertahankan. Nah, itu yang namanya cinta. Akan melahirkan namanya al-mujahadah, kesungguhan. Melahirkan namanya al-udhiyah, pengorbanan. Itu kalau sudah cinta. Apapun dia akan berikan untuk orang yang dia cintai. Apalagi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Bagaimana cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, mungkin bisa langsung masuk pada poinnya ya. Bagaimana cara kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah cara kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ittiba'. Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita laksanakan sunnah-sunnah beliau. Kita laksanakan ajaran beliau, ya. Kita ikuti apa yang menjadi petunjuk beliau. Itu adalah bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau juga sangat cinta kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat rindu kepada kita semua. Sampai pada satu kesempatan ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk dengan para sahabat, apa kata beliau? Ana mushtaqun ila ikhwani, aku rindu kepada ikhwanku. Ikhwan itu apa artinya ibu? Ikhwan, saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat bertanya, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami bagian daripada saudara-saudara Anda wahai baginda Rasul? Kata Rasul, antum ashabi, kalian adalah para sahabatku. Para sahabat penasaran lagi, ya Rasulullah, siapa yang Anda masukkan sebagai ikhwan Anda? Ya Anda selalu rindukan mereka, ya Anda selalu cinta kepada mereka. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ikhwanku itu adalah orang-orang yang datang setelah kalian. Mereka belum pernah berjumpa denganku, tetapi mereka beriman kepadaku, menjalankan ajaranku, melaksanakan sunnah-sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohon maaf ibunda, kalau orang bertemu dengan Nabi lalu beriman kepada Nabi itu biasa, ya Bu ya.
bertemu dia dengan Nabi, beriman kepada Nabi, itu biasa kata beliau. Tapi yang hebat itu adalah ada orang-orang yang belum pernah berjumpa denganku, belum pernah dia hidup sezaman denganku, tapi mereka begitu cinta kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimasukkan tidak ada lain adalah umat beliau yang datang setelah para sahabat, yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak hidup sezaman dengan Nabi, tetapi beriman kepada Nabi, mencintai Nabi, bahkan siap membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, ya. Bayangkan ibu-ibu, Rasul itu sampai kagum loh. Mereka belum pernah berjumpa denganku, tetapi mereka mau beriman kepadaku, ya. Orang kan biasanya orang percaya itu kalau sudah apa, Bu? Udah ketemu, ya. Nah, termasuk kalau orang mungkin diberitakan tentang sesuatu baru yakin tuh kalau sudah lihat. Kalau mungkin cuma ngedengar saja ibu-ibu, mungkin orang masih ada tanda apa? Tanda tanya, ini benar enggak ya? Betul ya ibu-ibu ya? Itu biasanya ibunda. Lazimnya adalah kita baru yakin, baru percaya itu kalau sudah kita lihat langsung. Tetapi yang paling hebat kata Rasulullah SAW, ada orang-orang yang belum pernah melihat aku, belum pernah sezaman denganku, tapi mereka sangat mencintai aku, kata Nabi SAW. Bahkan Rasul mengatakan gini ibu, berbahagialah orang-orang yang bertemu denganku, melihat aku dan beriman kepadaku. Tetapi berbahagialah dan berbahagialah dan berbahagialah orang-orang yang belum pernah melihat aku tapi beriman kepadaku. Berapa kali disebut oleh Nabi? 3 kali. Kalau yang hidup di zaman Nabi disebutkan cuma sekali berbahagia, tapi yang tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, maka itu dikatakan bahagia 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya gini bunda, ketika kita menjalankan sunnah Nabi, tolong ibu-ibu, ketika kita jalankan sunnah Nabi, misalnya ibunda puasa sunnah, puasa Senin, Kamis, di dalam hati terbersit, ya Allah, ini sebagai bukti cinta kami kepada baginda Rasul, kami ikuti ajarannya. Ya, kita membaca Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran, bersihkan di dalam hati kita, ya Allah, inilah bukti cinta kami kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang menunjukkan kepada kami, yang mengajarkan kepada kami untuk membaca Quran, maka kami ikuti arahan beliau sebagai cinta kami kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ibunda keluar rumah membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, bersihkan di dalam hatinya, ya Allah, ini bukti cinta kami kepada Rasul. Ya Allah, inilah cara kami mencintai Rasulullah. Kami enggak pernah melihat beliau, tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi kami hanya bisa menjalankan apa yang disunnahkan oleh beliau sebagai bukti cinta kami kepada beliau. Ini ibu, cara kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang kita kerjakan di dalam kebaikan itu ibunda, niatkan ini sebagai salah satu cara kami mencintai Rasulullah. Kami tidak bisa mencintai Rasulullah seperti dulu para sahabat mencintai beliau, tapi kita bisa melakukannya dengan cara yaitu melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Sekecil apapun itu sunnah ibunda, jadikan sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mencintai itu ibu, pasti dia akan ingin meraih cinta dari orang yang dia cintai. Gak mungkin kita melakukan sesuatu kalau kita tidak ingin mendapatkan cinta dari kekasih kita, itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu motivasinya ibu. Baik. Tolong dibuka Al-Quran ibunda, surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 31. Sudah ketemu surah Ali Imran ayat 31 bunda? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul itu artinya bunda katakanlah. Khitabnya pertama kali kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah,
fattabi'uni, maka ikutilah aku. Berarti semua kita berpeluang ibu-ibu untuk mendapatkan cinta Allah. Semua kita berpeluang untuk mendapatkan cinta Allah. Gimana caranya? Yaitu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti Rasul itu Ibunda Muhammad bukan untuk kelompok tertentu saja, enggak. Semua kita berpeluang untuk mendapatkan cinta Allah dengan cara mengikuti Rasulullah. Paham Ibunda? Paham Ibunda? Jangan sampai dipahami yang hanya mengikuti Rasul itu hanya kelompok kecil dari umat Islam. Enggak, semua kita berpeluang. Apapun yang kita lakukan mengikuti sunnah Nabi SAW, maka dah bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hal ini Bunda, satu orang dengan orang lain itu kemampuannya beda-beda loh Bu. Betul Bun? Betul Bunda? Ustadz ulangin sekali lagi. Di dalam masalah ittiba kepada Nabi, kemampuan orang mungkin bisa berbeda-beda. Satu yang dengan yang lainnya bisa berbeda-beda ibu-ibu. Ada orang Masya Allah ittibanya kepada Nabi rajin sholat duha, tidak pernah dia tinggalkan sholat duha. Itu ittibanya dia kepada Nabi. Ada yang ittibanya kepada Nabi Masya Allah tidak pernah melewatkan baca Quran. Ittiba dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ittibanya kepada Nabi selalu menyediakan makan untuk orang lain, selalu memikirkan menyediakan makan untuk orang lain. Ittibanya kepada Nabi demikian. Ada yang ittibanya kepada Nabi rajin silaturahim, itu ittiba dia kepada Nabi. Ada orang yang ittibanya kepada Nabi dengan apa? Kalau ada orang meninggal dunia, dia yang paling cepat ngurusin jenazah. Betul nggak? Betul nggak Bu? Belum tentu yang lain bisa ibu-ibu. Belum tentu yang lain bisa Bu. Ya, begitu ada meninggal dunia, dia paling cepat ibu-ibu ngurusin jenazah. Ya. Tiba dia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ibu-ibu, semua orang berpeluang untuk ittiba kepada Nabi. Jadi ittiba kepada Nabi itu ibu tidak boleh dipahami hanya sebagian kecil dari umat Islam, tidak. Tapi dia berpeluang untuk kita semua. Maka Al-Quran mengatakan tadi, fattabi'uni, ikutilah aku. Ada yang mungkin sholat duha, ya. Ada yang sholat malam, ada yang berzikir, ada yang bersolawat, ada yang bersedekah. Semua ini adalah dalam rangka ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai satu riwayat ibu-ibu, satu ketika Sayyidina Abu Bakar berada di dekat Nabi SAW dengan para sahabat. Apa kata beliau? Kata Rasulullah SAW, barang siapakah yang hari ini berpuasa? Yang paling pertama angkat tangan itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Ana ya Rasulullah, aku wahai baginda Rasul. Siapakah yang hari ini mengantarkan jenazah ke pemakaman? Yang bilang pertama kali itu adalah saya, itu Abu Bakar. Ana ya Rasulullah. Siapakah yang hari ini yaitu memberi makan kepada anak yatim, kaum fakir duafa? Kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Siapakah yang hari ini yang meluangkan waktunya menjenguk saudaranya yang sakit, temannya yang sakit, sahabatnya yang sakit? Yang paling pertama menjawab juga adalah Sayyidina Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Apa kata beliau? Tidaklah berkumpul pada seseorang kebaikan-kebaikan ini kecuali dijamin baginya al-jannahnya Allah Ta'ala, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ibu-ibu berarti pintu surga itu banyak, pintu kebaikan itu banyak. Silahkan ibunda lakukan sesuai dengan kemampuan kita, lakukan sesuai dengan memang sesuatu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mungkin dimudahkan dari satu amal kebaikan tertentu ibu-ibu, kita tidak usah meremehkan yang lain yang mungkin tidak melakukan seperti kita. Bisa jadi mungkin saudara kita punya amalan yang kita tidak tahu, yang mungkin itu adalah amalan yang terbaik yang dia ketahui hanya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham maksud Ustaz ibu-ibu? Paham maksud Ustaz ibu-ibu? Contoh, ibu-ibu rajin sholat malam misalnya. Jangan pernah terbersih dalam hati kita bahwasannya, wah yang lain berarti enggak sholat malam, anak ini di sholat malam. Enggak. Mungkin bisa jadi saudara kita yang lain punya amalan yang kita tidak tahu, yaitu adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dia punya ayyukum ahsanu amalan, di situ amal yang Allah Ta'ala istimewakan pada orang tersebut. Kita enggak tahu ibu-ibu. Ya. Makanya Allah Ta'ala itu sangat mencintai. Apa kata Rasulullah SAW? Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa kepada Allah. At-taqi al-khafi, yang ia bertakwa dan ia khafi. Khafi itu artinya bunda, nyaris dia nggak dikenal oleh orang lain.
Makanya ibunda, ya saran Ustadz ini bunda, kita tidak boleh ngeremehkan orang lain. Gak boleh kita meremehkan orang lain. Kita tidak tahu, wallahu alam. Mungkin orang itu mungkin secara kasat mata, secara kelihatannya secara luar, mungkin dia tidak punya amalan istimewa ibu-ibu. Tapi wallahu alam, mungkin dia tanpa sepengetahuan kita dia punya amalan yang terbaik yang kita tidak ketahui. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Orang selamat itu ibu-ibu karena urusan yang kecil. Orang bisa mendapatkan al-jannahnya Allah Ta'ala mungkin bukan karena urusan yang besar, tapi karena urusan yang sederhana, yang kecil. Tapi orang juga bisa mendapatkan kemurkaan Allah, bisa mendapatkan kerugian di sisi Allah Ta'ala gara-gara juga hal yang apa? Kecil. Coba deh, Ustadz mau tanya ibu-ibu, orang jatuh dari kendaraan, dari sepeda motor, itu ternyata bukan karena benda besar, ya, bisa jadi karena apa, Bu? Benda kecil, ya. Mungkin di situ ada kerikil, mungkin di situ ada pasir, jatuh, Bu. Kalau ada batu besar bisa ngindar dia. Kelihatan. Makanya jangan pernah kita meremehkan yang kecil-kecil itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecil-kecil cabai rawit. Sama kayak orang Indonesia ya, masya Allah. Jamaah Indonesia itu biar kecil-kecil jangan diremehkan. Ya. Jadi kalau jamaah Indonesia ini lagi umroh, lagi haji, ya. Dibandingkan dengan jamaah-jamaah dari Turki, dibandingkan jamaah dari Afrika, ya. Ibu-ibu ini kecil-kecil nih, Bu. Ya, tapi kecil-kecil cabai apa, Bu? Cabai rawit nih. Ya. Ibu-ibu kalau berdampingan dengan orang Turki kayaknya kita kecil banget itu ibu ya. Betul Ibu ya? Ya, tapi jangan remehkan yang kecil. Ya, jangan remehkan ya apa? Yang kecil. Ya. Orang kan terkadang melupakan yang kecil gitu ibu ya. Lupa sama yang kecil tapi yang difokuskan yang besar. Padahal yang kecil itu adalah bisa jadi yang menyelamatkan kita ibu. Ya. Baik, itu cara kita mencintai Rasul yang pertama, ittiba kita, ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian cara mencintai Nabi yang kedua, cara mencintai Rasulullah SAW yang kedua adalah memperbanyak salawat kepada beliau. Zikrus salati ala Nabi, memperbanyak salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunda sedang duduk, bacalah salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Silakan banyak salawat-salawat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita baca. Paling pendek itu Bunda, Allahumma salli ala Muhammad. Atau kalau kita dengar nama beliau disebut Nabi Muhammad, baca di belakangnya sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai bukti cinta kita kepada beliau, kepada Rasulullah SAW. Kalau orang cinta kepada sesuatu, pasti dia akan banyak menyebutnya. Betul Bu? Kalau kita cinta kepada seorang, pasti yang sering kita ingat, yang sering kita sebut orang tersebut, karena kita mencintainya. Kalau orang cinta kepada Allah, berarti ia memperbanyak zikirnya kepada Allah, perbanyak tasbih, tahmid, tahlil, takbir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semakin kita memperbanyak menyebut nama yang kita cintai, semakin kita akan membesar peluang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Termasuk memperbanyak menyebut nama Nabi. Jangan nunggu cuma hari Jumat saja. Memang hari Jumat itu punya keistimewaan, tetapi di luar hari Jumat silahkan kita sering-sering menyebut kekasih Allah Ta'ala, itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ibunda kata para ulama, kalau orang sering menyebut nama Nabi, berselawat kepada Nabi, banyak kemudahan-kemudahan yang Allah Ta'ala berikan. Kesulitan yang dia hadapi, Allah Ta'ala berikan dia kelancaran. Kalau dia sedang diuji oleh Allah Ta'ala akan kasih solusi-solusi yang terbaik ketika ia menyebut kekasih Allah Ta'ala dengan berselawat kepadanya. InsyaAllah. Ya. Bahkan para ulama itu mengatakan ibunda, kalau orang hafalannya lagi blank, ya, lagi apa namanya Bun?
lagi kan kadang hafalan ada yang lancar, ada yang mungkin kurang lancar ibu ya. Salah satu cara yang diberikan oleh para ulama, tolong berselawat kepada Nabi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan dalam menghafal Quran. Mudahkan kita untuk kuat hafalan kita Bunda. Perbanyak salawat kepada Nabi. Bayangkan Bunda, yang bersalawat ternyata kepada Nabi bukan hanya kita. Yang paling pertama bersalawat kepada Nabi Allah. Lalu diikuti oleh seluruh para malaikatnya. Berapa jumlah malaikat Bunda? 10, dikit banget Bu. Kalau 10 itu Bunda, yang itu yang disebutin namanya. Tapi kalau jumlah keseluruhannya berapa Bunda? Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Berarti yang paling pertama berselawat itu bukan kita Ibunda, Allah yang paling pertama berselawat. Kemudian diikuti oleh seluruh para malaikat yang jumlah mereka itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Semuanya memuji, berselawat kepada Nabi. Maka perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah dan sampaikanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya nanti Bunda ke Madinah ya, berumroh ya, Ustaz doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita semua untuk berumroh ya Ibu ya. Walaupun sekarang memang proses umroh ini tidak seperti biasanya Ibu ya. Jadi Bunda nanti kalau mau umroh itu harus ada swab segala ya. Begitu udah sampai di sana nggak langsung melaksanakan prosesi ibadah. Harus dikarantina dulu 3 sampai 4 hari. Kenapa Bunda? Mesti karantina dulu. Ya, jadi di apa namanya? Diisolasi dulu di kamar selama 3 hari kalau tidak salah, baru boleh untuk ke masjid, baru boleh untuk menjalankan ibadah di luar. Ya. Jadi memang protokol kesehatannya luar biasa ya. Tapi kita berharap kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan situasi ini segera berakhir ya. Kita ngapa-ngapain juga terasa berat gitu Ibu ya. Betul Bu? Betul Bu? Ibadahnya terasa berat ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau Allah Ta'ala sudah memberikan kita ke lapangan, sudah dikeluarkan kita dari kondisi ini, mudah-mudahan kita bisa ibadah normal seperti sebelumnya. Kita rindu seperti kondisi sebelumnya. Sekarang orang Tawaf itu Bunda nggak bisa berdekat-dekatan, suami istri nggak bisa pun. Kalau dulu mah suami istri nggak mau lepas tuh tangan tuh suami istri. Sekarang tuh mesti ada jaga jarak tuh Bu. Dan tawafnya itu Bunda dikasih apa nih Bu? Ada garis kan? Ya, ada garis itu Ibu. Dan kemudian satu jamaah dengan jamaah yang lain itu adalah ada batasan-batasannya, dikasih batasan Bunda. Masuk Masjidil Haram diperiksa dulu Ibu. Enggak bisa masuk begitu saja Ibu. Itu berbaris Bu. Ya. Jadi memang kondisinya berat. Kondisinya sulit saat ini Ibu. Tapi sekali lagi kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita bisa kembali ibadah secara normal. Ya Ibu ya. Dulu Masya Allah kalau kita punya rezeki ya kita bisa langsung ke sana, ibadah ke sana, Masya Allah ya. Ngobatin rindu kita ke Baitullah ya. Sekarang Ibunda nggak seperti yang kita bayangkan ya. Walaupun mohon maaf mungkin kita punya materi, tapi karena kondisi saat ini Ibunda masih sulit, akhirnya orang terhalang untuk ke sana Ibu ya. Baik, tadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ketika nanti Ibunda berangkat ke tanah suci untuk berhaji berumrah, ketika di Madinah perbanyaklah salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Termasuk kalau melewati makam beliau, ini biasa jamaah bapak-bapak ya, itu dianjurkan untuk membaca ucapan salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh.
wabarakatuh. Kemudian salam kepada sahabat Abu Bakar, Assalamu alayka ya Aba Bakrin wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada sahabat Umar, Assalamu alayka ya Umar wa rahmatullahi wabarakatuh. Nah ibu-ibu karena nggak bisa lewat depan makamnya Nabi, dibaca dari kejauhan saja. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Aba Bakrin wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Umar wa rahmatullahi wabarakatuh. Jadi cara kita mencintai Nabi yang kedua itu adalah perbanyak sholawat kita kepada beliau. Sembari kita duduk, sembari kita berjalan, sembari kita berbaring, sebutlah nama Nabi SAW sebanyak-banyak. Bersolawatlah kepada beliau. Ya. Baik, cara mencintai Nabi SAW yang ketiga adalah menghormati dan memuliakan beliau. Menghormati dan memuliakan beliau. Baik ketika beliau masih hidup ataupun beliau sudah meninggal dunia. Ingat hukumnya Nabi itu sama ibunda, baik beliau masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Kemarin pas ada terjadi rame masalah penghinaan kepada Nabi, pelecehan kepada Nabi, ada yang mengatakan ngapain kita menghormati beliau, kan beliau sudah mati, sudah meninggal dunia. Ini orang gak paham syariat, gak paham agama Allah. Kita wajib mencintai Nabi, memuliakan Nabi, baik beliau masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Apa dalilnya Ustadz? Ini paling jelas di dalam surat Al-Hujurat ayat 1 dan ayat 2. Tuh kita dikasih panduan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan ibunda dibuka dulu, suratnya adalah surat Al-Hujurat, ayatnya ayat 1 dan ayat 2. Ya, silakan mungkin yang sudah ketemu bisa dibaca terjemahannya. Ya. Baik, silakan bunda. Bismillah. Silakan bunda ini dibaca terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. Baik, mohon diperhatikan ibunda, ini ayat luar biasa. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Jadi ayat ini berbicara ibu-ibu, jangan pernah kita mendahulukan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya daripada yang lainnya, nggak boleh. Allah Ta'ala dan Rasul itu harus yang menjadi yang pertama ibu-ibu. Sampai-sampai dulu para sahabat ibunda, mereka malu berbicara di hadapan Nabi kalau belum dapat izin dari Nabi. Jadi nggak apa namanya ibunda, nggak nyerobot kalau bicara gitu ibunda. Saking mereka nggak mau ibu-ibu mendahului Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belum dapat izin dari Nabi, mereka itu ibunda tidak mau berbicara. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasul bertanya kepada para sahabat, atadruna ma haqqullahu 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Tahukah kalian hak Allah Ta'ala kepada hambanya? Apa hak hamba kepada Allah? Itu para sahabat jawabnya, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah Ta'ala dan Rasulnya yang lebih tahu. Itu saking adabnya kepada Nabi. Enggak mau mereka itu mendahulukan ucapan mereka daripada ucapan Rasulullah. Kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai mereka enggak mau berbicara sesuatu yang bisa menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa menjaga lisan mereka kepada Nabi. Yang sekarang ya Allah, ya, enggak menjaga lisannya tentang Rasulullah SAW, tidak menjaga lisannya tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan berani melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal ngaku seorang Muslim. Paham bunda? Ya. Nah makanya ibunda kenapa beberapa hari terakhir ini kita disibukkan sama Macron. Ya ibu ya. Macron namanya itu ibu ya. Macron tahu kan nggak Macron bu? Ya rame kan bu.
dia mendukung setiap orang yang menghina Nabi, mendukung yang membuat karikatur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia anggap itu adalah hurriyatut ta'bir, kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi. Ingat, kebebasan dalam Islam itu bukan berarti kebebasan yang apa, Bu? Bukan bebas begitu saja, harus ada aturan-aturannya, Ibu. Apalagi terkait tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak tahu, dikiranya kalau dia menghina Nabi begitu saja terjadi, Ibu. Rupanya reaksi umat Islam di mana-mana terjadi, Ibu. Di dunia, bukan hanya di Perancis, di dunia, Ibu. Ya. Karena ini hal yang mendasar dalam agama, Ibu. Ini masuk dalam kategori yang saya katakan tadi adalah usulul iman, pokok iman kepada Allah Taala, itu mahabbatur Rasul, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kan orang yang tidak beriman itu selalu mengatakan kebebasan berekspresi. Ini kalimat menyesatkan. Ya, kalimat apa? Menyesatkan. Kebebasan berekspresi. Makanya kalau di barat itu mau berekspresi apapun dibolehkan, nih, Ibu. Ya. Bahkan seorang wanita, mohon maaf, yang tidak pakai pakaian atau nyaris enggak pakai pakaian itu dianggap sebagai sebuah seni dan kebebasan berekspresi. Itu yang mau dibawa ke sini. Ya, pemikiran itu mau dibawa ke sini. Ini menyesatkan sekali. Ya. Kebebasan apa namanya? Berekspresi. Orang kalau kebebasan berekspresi selalu negatif, ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahasa yang dipakai itu cakep, Bu. Kebebasan berekspresi. Makanya ungkapan ini di dalam bahasa Arab namanya kalamuhu haq wa urida bihil batil. Kelihatannya cakep tetapi sebenarnya dalamnya penuh dengan kebatilan. Dan tidak sedikit loh Ibunda, orang kita ikut pola pikir seperti kebebasan berekspresi, kebebasan. Coba perhatikan orang-orang yang selalu bilang kebebasan berekspresi, rata-rata Ibu orang ada pemikirannya liberal, biasa sekuler, Ibu. Ya, tidak mau terikat dengan agama, tidak mau terikat dengan akhlakul karimah. Padahal kita ini bangsa Indonesia ini terkenal dengan akhlaknya, terkenal dengan sopan santunnya. Kalau dipakai hurriyatut ta'bir, kebebasan berekspresi, diartikan nanti di Indonesia ini akan membawa penyesatan kepada umat Islam. Dan sekarang sudah mulai terlihat, Ibu, orang-orang seperti itu, ya. Selalu mengatakan apa, Bu? Kebebasan. Perbuatan mungkar dibilang kebebasan berekspresi. Ya, berbuat dosa dibilang ilah kebebasan berekspresi. Ya, sekarang gini Bunda, kebebasan yang kita lakukan tapi kalau ganggu orang lain boleh nggak, Bu? Boleh nggak, Ibu? Bu, kita melakukan sesuatu kebebasan tapi mengganggu orang lain boleh nggak dalam Islam, Bu? Kita ini, Bu, mau setel radio, Ibu. Radio memang punya kita, Ibu. Rumah kita punya, Ibu. Tapi mengganggu suara yang mengganggu orang lain, mengganggu tetangga kita, kira-kira boleh nggak dalam Islam, Ibu? Nggak boleh. Berarti kebebasan itu tetap harus terikat dengan apa? Agama, terikat dengan akhlak, terikat dengan sopan santun dan terusnya. Ingat, jangan sampai kita, mohon maaf, ya, tidak sedikit orang Islam itu Bunda bangga dengan pemikiran orang Barat. Ya, orang Barat tuh wah gini Bunda. Tapi pemikirannya banyak yang menyesatkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi jangan pernah orang itu mendahulukan Allah Taala dan Rasulnya. Termasuk juga larangannya lah la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan mengangkat suaramu melebihi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibunda di raudhah itu kalau bisa adabnya ibunda jangan mengangkat suara, jangan mengeraskan suara. Berdoalah dengan penuh khusyuan, ya. Tetapi kalau di raudhah biasanya ibu-ibu itu bersuaranya kencang tuh, ya, betul nggak, Bu? Karena mungkin rame kali ibu ya. Kalau di jamaah bapak-bapaknya kayak anteng gitu, ibu ya. Kalau di jamaah ibunya rame itu, ibu. Kedengaran dari tempat bapak-bapak itu, ibu ya. Nah, alangkah baiknya kata para ulama, jangan kita mengangkat suara kita ketika kita berada di dekat Rasulullah. Rasulullah kan ada di raudhah, ibu ya. Di dekat raudhah kan makamnya Nabi SAW. Maka jangan kita mengangkat suara kita. Itu termasuk adab yang perlu kita perhatikan. Baik, cara kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya, ihsan ila ahli baitihi wa dzurriyyatihi. Berbuat baiklah kepada keluarga Nabi dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Setiap kita bersolawat, pasti kita membaca juga salawat untuk keluarga beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salawat untuk Nabi Muhammad dan juga untuk keluarga Nabi Muhammad dan juga keturunan beliau. Berarti bunda mencintai keluarga beliau, mencintai keturunan beliau adalah bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul mengucapkan, barang siapa yang mencintai Ali maka ia mencintai aku, dan barang siapa yang membenci Ali maka dia membenci aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul juga pernah mengatakan, cintailah kedua cucuku Al Hasan dan Al Husain radhiyallahu anhuma. Itu perintah dari Nabi SAW, mencintai keturunan beliau dan keluarga beliau. Sehingga jangan dimusuhi keluarga Nabi, jangan dimusuhi keturunan Nabi SAW. Kalau itu yang kita musuhi, maka berarti kita sudah melawan apa yang menjadi ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian berikutnya adalah cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah ihya'u sunnatihi. Kita hidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus menjadi pelopor untuk melaksanakan sunnah Nabi, harus menjadi teladan dalam masalah sunnah Nabi SAW. Karena kenapa Ustaz? Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang melakukan contoh yang baik dalam Islam ini lalu diikuti oleh orang lain, dia mendapatkan pahala dan seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah. Jadi kalau bisa ibu-ibu, kalau kita menjalankan sunnah Nabi, jangan cuma kita saja yang jalankan sunnah Nabi, kita ajarkan juga kepada yang lain, kita share juga kepada yang lain, kita sebarkan kepada juga yang lain. Kalau orang itu mengikutinya, ibunda, maka kita mendapatkan pahala tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang melaksanakannya. Masya Allah. Hebat enggak ibu-ibu berislam ini? Hebat ibu-ibu. Ibunda misalnya, ya, mengamalkan satu kebaikan, lalu kita share amalan ini kepada orang lain, atau ada program bagus yang kita lakukan lalu kita share program ini kepada yang lainnya, maka yang share ini bunda dapat pahala seperti orang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah Ta'ala. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia mendapatkan seperti orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun oleh Allah. Jadi kalau bisa ibunda, kita jangan solehah sendiri, tapi kita ingin mensolehahkan keluarga kita, mensolehahkan warga kita, mensolehahkan lingkungan kita dan seterusnya. Dan minimallah kita mensolehkan orang-orang yang kita cintai, ya, pasangan kita, anak-anak kita, keluarga besar kita. Kita ingin mereka menjadi orang-orang yang soleh mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang kita bisa bahas dulu pada kajian siang hari ini. Bagaimana cara kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan menjadi gambaran untuk kita semua untuk senantiasa mencintai Rasulullah, mencintai keluarga beliau, mencintai keturunan beliau, sehingga kita nanti berkumpul juga dengan mereka fil jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu alam bisawab. Silakan mungkin sebelum kita tutup, sebelum adzan asar, silakan kami memberi kesempatan untuk ibu-ibu bertanya. Silakan. Asar berapa menit lagi? Karena sekarang asar cepat ya bunda. Jam 3. Baik. Silakan bunda, sebelum salat asar atau adzan asar, silakan ada yang mau bertanya, silakan. Baik. Baik, silakan. Di luar tema juga boleh, silakan. Silakan bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, online. Oh, mau digondrong, baik. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gini bunda. Memang anak-anak sekarang ini cerdas ibu-ibu ya. Cerdas anak-anak sekarang. Bunda, hukum terhadap sesuatu juga kembali kepada uruf namanya bunda. Uruf itu kebiasaan atau tradisi yang ada.
Ustadz mau tanya ibu-ibu, kebiasaan di kita umumnya laki-laki rambutnya panjang apa pendek? Urufnya pendek. Ya bunda ya. Baik, orang kira-kira kalau rambutnya panjang itu kan keluar daripada apa? Uruf yang biasa ibu-ibu. Maka apakah misalnya ketika anak kita memanjangkan rambutnya misalnya, itu termasuk menyelisihi sunnah Nabi atau bagaimana? Memang kalau kita baca di dalam sirah, itu Nabi SAW itu panjang rambut beliau sampai sepundak beliau, ya. Tetapi memang di zaman beliau, yang perlu kita perhatikan, di zaman beliau urufnya orang sana, urufnya orang Saudi, urufnya orang Mekah itu rata-rata panjang rambutnya. Paham ibu-ibu? Sekarang ibunda, kalau kita di Indonesia ini secara umum, kalau rambutnya panjang, biasanya itu ada kebiasaan yang tidak baik atau dipandang tidak baik oleh masyarakat. Betul bunda ya? Maka hindarilah sesuatu yang bisa mengundang perdebatan atau mengundang penilaian yang tidak baik. Maka saran Ustadz diobrolkan baik-baik, dikomunikasikan baik-baik supaya memotong rambutnya supaya lebih rapi, lebih bersih dan seterusnya. Ya, apalagi yang namanya orang panjang rambutnya terkadang agak susah dirapiin bun. Ya, betul nggak ibu ya? Kecuali memang kalau anak ini memang dia memang rapi gitu ibu. Karena anak laki-laki biasanya mau agak cuek karena laki-laki. Betul nggak bunda? Beda anak perempuan. Anak perempuan masya Allah, anak perempuan itu teliti, anak perempuan itu rapi, ya, rambutnya dibersih terus. Anak laki-laki, ya, umumnya laki-laki kan cuek ibu ya, cuek. Sehingga terkadang kalau udah rambutnya panjang, bawanya males. Ya, males sisiran, males pakai minyak rambut dan seterusnya. Mungkin untuk menghindari itu semua bunda disarankan aja supaya motong rambutnya supaya lebih bagus, lebih rapi, dan itu insya Allah ya lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin tinggal komunikasinya aja yang diperlukan ya bunda. Memang dampaknya online sekarang, sekolah online itu banyak anak jadi bertambah ibu-ibu, ya, bertambah berat badannya. Lu betul ibu-ibu, ya. Betul ibu-ibu. Bertambah berat badannya ibu-ibu. Ya. Lo enggak beda deh kalau dia sekolah ibu-ibu. Dia mungkin dia berangkat, dia jalan, ada aktivitas. Sekarang kan enggak Bu, suruh diem aja di depan ibu? Di depan laptop ya atau di depan kamera. Ya anak-anak sekarang olahraga mulut Bu. Nah makanya putra usaha saya kasih ini bunda, saya kasih solusi. Karena awal-awal online itu 2 bulan pertama itu masya Allah naik ininya bu, berat badannya. Dan saya bilang kalau bisa paginya itu jangan pakai karbo, jangan pakai nasi ya. Lu bawahnya mau makan terus bu kalau online itu ibu ya. Ustadz atur ibu. Jadi kalau dia pagi-pagi nih tak banyakin buah-buahan ya, bikinkan jus buah-buahan supaya menghindari banyak Bu? Banyak karbo, banyak makan ya. Karena saya perhatikan masalah kalau udah online nih baru sebentar duduk ke dapur ya, sebentar duduk ke dapur ini berapa kali bolak-balik ke dapur. Udah Ustadz atur aja ibu ya. Siang baru makan ibu. Siang baru makan nasi, kemudian nanti kalau mau malam mau makan nasi atau buah-buahan juga boleh. Itu mungkin cara solusi yang bisa kita kasih. Kalau didiamkan ibu-ibu, waduh, itu dapur tuh habis makanan ibu-ibu ya. Itu karena ya namanya anak nggak ada gerak, dia duduk mau makan lapar bawaannya bu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saran besar bunda. Tinggal komunikasinya aja yang baik ibu ya. Baik, insyaallah pelan-pelan dikasih tahu, insyaallah ngerti ya. Baik, ada yang lain silakan Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Baik, ini berarti tidak memahami sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada kisah Bunda terjadi di zaman Nabi, namanya Ka'ab bin Ashraf. Ingat namanya Bunda, tulis si Bunda. Ka'ab bin Ashraf namanya. Dia ini orang yang pernah menghina Nabi. Ka'ab bin Ashraf ini penghina Nabi, yang menghina Rasul. Tapi penghinanya sudah kelewatan batas si Bibu. Iya, udah melampaui batas, menyakiti Rasulullah SAW. Maka kemudian Nabi berkata kepada sahabat, siapa yang siap untuk memenggal leher orang ini karena telah menghina Rasulullah, telah menghina Rasulullah SAW. Ada sahabat yang melakukannya, dan dipenggal lehernya orang yang menghina Nabi SAW. Maka ini menjadi dalil para ulama yang mengatakan bahwasanya penghina Nabi itu adalah boleh diberikan dia hukuman yang seberat-beratnya, termasuk adalah boleh dibunuh. Itu dasarnya kasus namanya Ka'ab bin Ashraf. Jadi orang kalau mendiamkan kemungkaran bahaya. Apa kata ulama salaf? Tolong diperhatikan Ibunda. Man ra'a munkaran wa yaskut. Barang siapa yang melihat kemungkaran tapi diam saja, nggak mau berbuat, baik mungkin dengan tulisan, dengan ucapan, minimal di dalam hati, ya, minimal kita mengingkari, tidak suka di dalam mana? Dalam hati, walaupun itu iman yang paling lemah. Apa kata ulama tersebut? Fa innahu syaitanun akhras. Dia itu adalah setan yang buta, kata para ulama. Orang yang justru Muhammad membela yang menghina, membela yang, kan ada umat Islam, mohon maaf ibu-ibu, yang disalahkan bukan yang menghina, ya. Muhammad yang disalahkan bukan yang justru yang disalahkannya adalah orang-orang yang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Umat Islam yang membela Rasul justru yang disalahkan, ya. Bahkan membela orang yang menghina, kan repot ini. Ya, nah ini kata para ulama tadi, syaitanun akhras. Ini orang yang sudah seperti syaitan yang sudah bisu, tidak memberikan pembelaan dengan tulisan, dengan ucapan, minimal dengan apa, Bu? Dengan hati, ya. Wazalika adhaful iman, ya. Sehingga kita tidak setuju kalau ada ustaz yang mengatakan kita sabar, Rasulullah SAW dihina kita sabar, kita berdoa. Lah ini mendiamkan kesalahan namanya ibu-ibu, ya. Mendiamkan sebuah kezaliman enggak boleh. Karena kan Rasul bilang kalau orang lihat kemungkaran rubah dengan apa? Tangan. Kalau dia tidak mampu dengan apa, Bu? Dengan ucapan. Kalau enggak mampu juga dengan apa? Wazalika adhaful iman. Itu iman paling lemah. Ini dengan tangan enggak mampu, ini dengan lisan enggak mampu, di hatinya pun juga enggak ada rasa dia mengingkari perbuatan itu. Ini bahaya ibu. Dan ini sekarang banyak orang yang terkena akidah murji'ah namanya, ya. Akidah murji'ah itu adalah selalu memberikan toleransi kepada orang-orang yang menghina Rasulullah, menghina agama, ya. Murji'ah namanya, Bu, ya. Tapi dengan umat Islam kerasnya luar biasa, bencinya luar biasa, tetapi dengan penghina Islam biasa-biasa saja. Nah, ini akidah namanya apa? Murji'ah namanya. Ini yang berbahaya saat ini, dan ini difatwakan oleh para ulama di Timur Tengah lah. Suatu kelompok yang berbahaya bagi umat Islam itulah akidah yang dilakukan namanya akidah murji'ah. Dan mereka biasanya ciri-cirinya adalah dengan umat Islam mereka keras, ya, tapi dengan orang-orang yang tidak beriman memusuhi Islam mereka tidak ada komentar, ya. Pengajian dibubarin, ya, ulama-ulama dibubarkan. Tetapi orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan kezaliman, dia biasa-biasa. Bahkan dia minta kita banyak bersabar, walaupun digebukin, walaupun diambil harta Anda, ya, walaupun istri Anda mau diambil kehormatannya, sabar saja. Itu sampai ada itu fatwanya itu, ya. Jadi bayangkan saking berbahaya pemikiran ini. Kalau seorang suami istrinya mau diambil, itu nggak boleh nggak boleh melawan, ya. Kalau sudah pihak ulul amri yang sudah meminta, nggak boleh dia ditolak. Ini kan bahaya pemikiran ini, Ibu. Ini yang sekarang mulai muncul di pengajian-pengajian. Walaupun harta inti diambil, walaupun inti digebukin, udah diem aja, sabar. Ingat, sabar bukan gitu. Sekarang kalau dirampas harta kita, kalau dipukul kehormatan kita, kewajiban kita apa, Ibu? Wajib melindungi. Kalau dia melindungi itu dirinya menghormati dirinya, memuliakan dirinya, menjaga kehormatannya, syahid dia di jalan Allah.
Ini sekarang lagi bermunculan, di Mesir pun juga bermunculan tuh. Ada seorang yang mengeluarkan statement, itu padahal orang ulama itu, selevel ulama. Apabila ulul amri meminta istrimu, kehormatan istrimu akan dilecehkan, biarkanlah dia, Anda bersabar dengan perbuatannya. Waduh, gimana ini nggak ada girohnya nih? Kenapa? Ya ini bahaya ini pemikiran. Ini sekarang udah mulai banyak muncul di pengajian. Usah perhatikan nih pemikiran kayak gini ya. Jadi ente diambil harta ente, dipukul ente ya, lu sabar aja ya. Ingat, umat Islam bukan disuruh sabar gitu, Bu. Masa mohon maaf istri kita dilecehkan kehormatannya, masa kita diem, Bu? Di mana girahnya? Di mana pembelaannya, Bu? Ya, ini jangan-jangan suami udah nggak cinta sama istrinya kali. Ya, Bu, ini kalau suami nggak membela istrinya, jangan-jangan suami udah nggak cinta sama istrinya. Ya, pahami Ibu? Ya, jadi tolong kalau ngaji itu juga harus kita perhatikan gitu Ibu ya. Sekarang ini banyak orang suruh umat Islam sabar. Walaupun ente digebukin, diambil harta ente, sabar aja Bu. Bu, bukan gini orang beragama Ibu. Ya, pahami Ibu? Ya, wallahu a'lam bishawab. Syahid dia. Itu kasus diambil dalilnya Bunda dari kisah tadi namanya Ka'ab bin Ashraf. Ia menghina Nabi, ia melecehkan Nabi, maka Rasul mengatakan siapa yang siap memenggal batang lehernya. Sahabat langsung menuju ke rumahnya, dibunuhlah itu Ka'ab bin Ashraf. Itu menjadi dalil kalau menghina Nabi SAW itu adalah sesuatu yang sangat dilarang Ibu. Bunda, Nabi SAW kalau dilecehkan kepribadiannya nggak ada masalah. Beliau disakiti kepribadiannya, diri beliau enggak. Tapi kalau udah agamanya, kehormatan agama dilecehkan, beliau pasti bela. Ya, kalau sekarang kan beda Ibu ya. Kalau diri kita yang dilecehkan, kita marah. Tapi agama kita dilecehkan, diem baik. Apa diem baik Bu? Diem baik apa Bu? Diem aja. Agamanya dilecehkan, Nabi dilecehkan, Al-Quran. Apalagi dulu waktu kasus pelecehan terhadap Al-Quran, ada tuh Ustadz bilang, udah kita sabar, kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Yang menghina, yang melecehkan Al-Quran, ya Allah. Coba gitu Ibu. Bu, sabar sih tetap sabar, tapi konteksnya sabar mana dulu? Ya, paham Ibu? Ya, nah ini pemahaman namanya, ingat namanya Bu, murji'ah namanya Bu. Murji'ah namanya Bu. Ya, ini mungkin Ustadz Anung pasti pernah membahas ini akidah ini ya, karena Ustadz Anung punya konsentrasi masalah pemikiran dan kelompok sesat. Ya, itu masuk kelompok sesat itu. Ya, yang kalau Murji'ah itu, walaupun ente digebukin, walaupun ente diambil istri ente, udah diem aja, sabar. Ya, na'udzubillah. Itu Murji'ah namanya dia. Ya, pahami Bunda? Baik. Ada yang lain silahkan. Silakan Ibu ada yang lain Bunda. Ini berarti Ibu udah paham semua kayaknya ini, Masya Allah. Ya, kalau bahasa Arabnya kullu labib bil isyarat yafhamu. Orang yang pintar, cerdas itu dengan isyarat udah paham semua ya. Paham kan Ibu ya? Udah paham. Baik. Wajib membela Bun, wajib membela. Ya. Pertama adalah beliau adalah keluarga Rasulullah SAW, keturunan Nabi SAW. Jadi pembelaan kita kepada beliau bukan hanya semata-mata sosok beliau, tidak, tapi beliau adalah kan tadi kita bahas itu. Salah satu kewajiban kita kepada Nabi mencintai keluarga beliau, mencintai zuriyah beliau, keturunan Rasulullah SAW. Itu maka kita wajib mencintainya. Ya, apalagi beliau memang menyuarakan yang hak, menyuarakan kebenaran. Ini yang harus kita, tentu manusia tidak ada yang sempurna Ibu, tidak ada yang sempurna Ibu. Tetapi beliau punya perjuangan yang luar biasa untuk agama Allah Ta'ala, harus kita apresiasi. Dan ingat Ibu, Masya Allah bisa mengumpulkan orang sampai jutaan umat Islam dalam rangka untuk membela agama Allah. Gak ada kekuatan apapun kalau bukan karena pertolongan Allah Ta'ala. Coba cari sekarang Muhammad Ibu, model atau mungkin tokoh yang bisa ngumpulin orang sampai 7 juta orang, itu ada nggak? Ada nggak Bu? Kalau bukan karena kekuatan iman yang ada, kalau bukan karena semangat perjuangan luar biasa, nggak mungkin Bu.
ya Bu ya. Orang rela ibu-ibu ya dengan hartanya, dengan apanya, hanya semata-mata untuk membela agama Allah ibu-ibu. Bu, spirit ini yang tidak ada pada yang lain ibu-ibu. Bu, ada orang membela suatu karena ada kepentingan, ada harta, ada kejabatan Bu. Tapi ini adalah membela nggak ada kepentingan sama sekali. Membelanya lah bahkan siap mengeluarkan apa yang dia punya. Ya, itu namanya berkorban ibu-ibu. Berkorban itu adalah ya dia keluarkan apa yang dia miliki, waktunya, hartanya dan seterusnya. Itu namanya berkorban ibu-ibu. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya. Paham ibu-ibu? Baik, karena sudah jam 3 mungkin ibunda kita cukupkan. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala berikan kita keberkahannya. Doa kami untuk ibu-ibu semua mudah-mudahan sehat, barokah, panjang umur. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda. Ya sama-sama Bunda, barakallah.